Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Kebenaran firman Tuhan saat ini mengangkat tema bukan soal seberapa jago kita orasi. Bacaan Alkitab 1 Korintus 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di era visual dan komunikasi. Hari ini cara seseorang menyampaikan sesuatu seringkali dianggap lebih penting daripada isi pesannya sendiri. Kita sangat mengagumi pembicara hebat, motivator dengan kata-kata yang membakar semangat, atau mereka yang mampu merangkai kalimat begitu indah sehingga kita terpesona. Kita sering berpikir, kalau saya ingin meyakinkan orang, saya harus punya karisma dan kemampuan orasi yang hebat. Hal yang sama terjadi di kota Korintus pada zaman Rasul Paulus. Masyarakat Korintus sangat memuja retorika, seni berbicara. Bagi mereka, seorang pemimpin atau guru agama dianggap berkualitas jika dia bisa berpidato dengan gaya yang memukau dan logika filsafat yang tinggi. Namun dalam pembacaan hari ini, Paulus justru melakukan hal yang mengejutkan. Dia datang ke Korintus bukan sebagai orator ulung yang ingin memukau massa. Dia datang dengan kesadaran bahwa bungkus luar, yaitu kepintaran berbicara, bisa saja menutupi isi yang sebenarnya, yaitu kuasa Allah. Mari kita belajar bahwa dalam kerajaan Allah, dampaknya bukan soal seberapa jago kita orasi, melainkan seberapa besar kita memberi ruang bagi Roh Kudus. Hal pertama yang harus kita mengerti adalah pesan yang tidak nyambung bagi dunia. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 21. Paulus menyadari bahwa berita yang dia bawa, yaitu tentang salib, adalah pesan yang sama sekali tidak estetik atau menarik secara orasi bagi orang pintar. Bagi orang Yunani yang suka filsafat, berita tentang Tuhan yang mati di kayu salib itu tidak logis. Bagi orang Yahudi yang mencari tanda ajaib, itu adalah sebuah kehinaan. Dunia menginginkan narasi kemenangan yang hebat, tetapi Tuhan memilih narasi kebodohan salib. Mengapa? Agar hikmat manusia yang sombong itu dipatahkan. Bayangkan, seseorang yang sedang tersesat di tengah hutan pada malam hari. Tiba-tiba datang seseorang yang bicaranya sangat puitis, menggunakan bahasa-bahasa tinggi tentang keindahan bintang. Tetapi dia tidak tahu jalan keluar. Lalu datang orang lain yang bicaranya terbata-bata, tidak menarik. Tetapi dia membawa sebuah kompas kecil yang berfungsi dengan baik. Mana yang akan Anda ikuti? Tentu yang membawa kompas. Dunia seringkali seperti orator puitis itu. Pintar bicara, tapi tidak punya jalan keselamatan. Berita salib mungkin terdengar sederhana dan tidak keren bagi sebagian orang, tapi itulah satu-satunya kompas yang membawa kita pada hidup kekal. Yang kedua, kekuatan di balik ketidaksempurnaan. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Logika kita sering berkata, Tuhan, pakailah aku kalau aku sudah sukses, kalau aku sudah jago bicara, atau kalau aku sudah punya pengaruh. Tapi ayat 27 sampai 28 berkata, Tuhan justru memilih apa yang bodoh, apa yang lemah, dan apa yang tidak terpandang. Tuhan tidak sedang mempromosikan kemalasan, tetapi Tuhan sedang menekankan bahwa Dia
tidak butuh kehebatan kita untuk membuat sebuah mujizat. Ketika kita merasa tidak mampu, disitulah letak kesempatan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja secara murni. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan Israel, apa alasan pertama Musa untuk menolak? Dia berkata, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku berat mulut dan berat lidah. Keluaran 4 ayat 10. Secara logika, untuk berhadapan dengan raja sebesar Firaun, Tuhan butuh seorang orator ulung. Tapi Tuhan tetap memilih Musa yang gagap. Kenapa? Agar ketika Israel bebas, semua orang tahu itu bukan karena orasi Musa yang memukau Firaun, melainkan karena tangan Tuhan yang kuat. Kemudian yang ketiga, saudara, adalah gentar yang menghasilkan kuasa. 1 Korintus 2 ayat 1-5. Di pasal 2 ini Paulus membuat pengakuan yang sangat jujur. Ia berkata, aku telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Bayangkan, seorang rasul besar seperti Paulus merasa gemetar saat harus melayani. Dia sengaja tidak menggunakan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Mengapa? Karena dia tidak ingin jemaat percaya karena terpesona oleh kepribadiannya atau teknik bicaranya. Dia ingin mereka percaya karena merasakan sentuhan Roh Kudus. Sebuah lampu kristal yang mahal sangat indah dipandang. Tetapi jika tidak ada aliran listrik, dia tetap gelap. Di sisi lain, sebuah kabel tembaga yang kusam dan tersembunyi di dalam tembok, mungkin tidak ada yang melihatnya, tetapi karena kabel itu terhubung dengan sumber listrik, dia bisa menyalakan seluruh ruangan. Seringkali kita sibuk ingin menjadi lampu kristal yang memukau orang dengan penampilan dan orasi kita. Namun Paulus memilih menjadi kabel yang kusam, lemah, dan gemetar. Asal ia terhubung dengan sumber listrik, yaitu kuasa Allah. Hasilnya, ruangan itu terang. Orang-orang di Korintus bertobat. Bukan karena orasi Paulus, tetapi karena kuasa Roh Allah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan ini, ada beberapa poin praktis yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita setiap hari. Pertama, jangan takut pada kelemahan kita. Kalau hari ini Anda merasa tidak pandai bicara di depan orang, jangan jadikan itu alasan untuk berhenti menjadi saksi Kristus. Tuhan tidak memanggil orang-orang yang mahir. Dia memampukan orang-orang yang dipanggilnya. Kedua, sampaikan kebenaran dengan sederhana. Kita tidak perlu menghias Injil dengan kata-kata yang rumit agar terdengar pintar. Injil itu sendiri sudah berkuasa. Ceritakanlah apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu dengan jujur, meskipun dengan kalimat yang sederhana. Yang ketiga, andalkan Roh Kudus, bukan teknik. Dalam pekerjaan, pelayanan, maupun keluarga. Jangan hanya mengandalkan teknik komunikasi atau strategi manusiawi. Selalulah mulai dengan doa. Tuhan, aku gentar, aku tidak mampu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja melalui mulutku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir nanti, Tuhan tidak akan bertanya seberapa banyak penghargaan pidato yang kita dapatkan. Atau seberapa banyak orang yang terpukau oleh kata-kata kita. Tuhan akan melihat seberapa banyak hidup kita memuliakan Dia. Jangan minder karena merasa tidak jago. Ingatlah bahwa Rasul Paulus yang luar biasa itu pun pernah melayani dengan tangan yang gemetar. Tetapi di dalam kegentaran itu,
Roh Kudus bekerja secara maksimal. Biarlah iman kita dan orang-orang yang kita layani tidak bersandar pada hikmat manusia yang bisa berubah, tetapi bersandar pada kuasa Allah yang kekal. Bukan soal seberapa jago kita orasi, tapi seberapa jujur kita membiarkan Kristus bertahta dalam kata-kata kita yang sederhana. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.